Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan berbagi trik tentang bagaimana mencari referensi atau sumber dalam pembuatan tugas. Apalagi pada saat sekarang ini sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring agar tugas kita maksimal atau informasi yang kita ambil dalam pembuatan tugas itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada beberapa trik yang perlu kita pelajari untuk pencarian tugas ini. Mari kita kunjungi. Yang pertama, kita silakan masuk ke Mozilla atau Google boleh juga. Nah, yang kita mau. Setelah masuk, biasanya tugas yang bagus atau referensi yang bagus, yang teruji atau bisa dipertanggungjawabkan adalah di dalam insan Cendekia atau Google Cendekia. Jadi silakan kunjungi, klik di sini nanti insan Cendekia atau Cendekia saja. Setelah diklik, nah ini ada, kita klik aja, akan muncul tampilan seperti ini. Dan setelah itu kita pilih Google Cendekia. Ketika kita klik Google Cendekia, dia akan keluar seperti ini. Kenapa Google Cendekia yang kita cari kok yang keluar Google Scholar? Nah, sebenarnya Google Scholar, Google Cendekia itu hampir sama. Bisa jadi itu juga orangnya gitu. Lalu setelah kita masuk ke Google Scholar atau Google Cendekia, kita tinggal masuk kata kunci saja di sini. Apa mata kuliah atau apa yang akan kita cari. Contoh di sini kita belajar tentang mata kuliah bahasa Indonesia. Materi yang akan kita cari adalah kemampuan membaca dan menulis. Kita klik aja kemampuan Setelah kita klik kemampuan membaca dan menulis, kita tinggal cari atau tinggal tekan enter saja kalau kita memakai laptop. Nah, di sini akan keluar informasi-informasi atau sumber-sumber yang mengkaji tentang kemampuan membaca dan menulis. Nah, inilah sumber-sumber yang bagus untuk dipakai sebagai pembuatan tugas, apakah itu resume, apakah itu makalah. Perlu juga kita ketahui bahwasanya melalui Google Scholar ini, Google Cendekia ini adalah informasi atau tulisan-tulisan yang dihimpun, tulisan yang dikumpulkan sudah teruji atau melalui proses yang panjang sehingga bisa masuk ke dalam Google Scholar atau Google Cendekia. Tidak semua tugas bisa atau tidak semua tulisan bisa masuk ke dalam Google Scholar atau Google Cendekia. Jadi kita tinggal pilih, di sini sudah banyak bentuk PDF-nya. Kemampuan membaca dan menulis. Kalau tidak cukup halaman ini, kita buka halaman berikutnya. Ini halaman 2, juga membahas tentang kemampuan membaca dan menulis. Kita lanjutkan, juga membahas kemampuan membaca dan menulis. Kita kembali ke halaman 1, atau masih ada kata kunci kemampuan membaca dan menulis bagi anak sekolah dasar. Nah, kita klik enter, akan keluar informasi-informasi berkaitan tentang kemampuan membaca dan menulis bagi anak-anak sekolah dasar, baik itu kendalanya atau bagaimana prosesnya akan keluar. Jadi intinya Google Scholar ini adalah membantu untuk mencari informasi yang akurat di dalam pembuatan tugas atau makalah, dan informasi yang diambil ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terus kita pahami dia bentuknya berupa PDF semuanya. Dia berupa PDF.
Jadi kalau ada lagi kata kunci atau kemampuan membaca dan menulis mahasiswa tingkat berapa, kita tinggal klik aja kata kunci. Jadi jangan sekali-sekali mencari tugas setelah kita buka internet, kita langsung contoh, kita copy aja ini, kemampuan membaca dan menulis, kita copy, lalu kita buka di sini, kita buka internet, langsung kita cari kemampuan membaca dan menulis, kita tekan enter. Memang informasi ini ada dan keluar, tapi informasi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena bisa jadi yang menulis ini adalah anak-anak SMP, bisa jadi yang menulis anak-anak SD, bisa jadi yang menulis memang orang-orang yang berkompeten. Tapi secara umum, kalau orang-orang yang berkompeten di dalam menulis bidang ini, dia akan terdetek di dalam Google Scholar. Kejadian hari ini atau banyak juga mahasiswa yang mengambil langsung saja diketik kemampuan membaca dan menulis setelah buka internet, sehingga nanti satu lokal itu tugasnya bisa dikatakan materinya sama semuanya, tidak ada perbedaan. Bahkan ketika dia membuat resume itu barisnya juga sama. Inilah kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan tugas atau membuat resume. Jadi yang baiknya adalah kembali kita klik Candikia, kita buka Google Candikia atau Google Scholar, terus kita buat tanda kunci atau kata kunci. Di dalam mata kuliah yang lain apapun itu caranya sama. Kita contohkan dalam mata kuliah belajar sejarah, contoh sejarah Islam abad pertengahan. Setelah kita ketik, kita tekan enter atau kita cari, yang akan keluar adalah informasi-informasi tentang sumber atau tentang materi sejarah Islam abad modern. Jadi kalau kita mempelajari itu memiliki tahun, ada abad modern, ada abad kuno, ada abad klasik, kita mesti mencari kata kuncinya. Jadi ada juga mahasiswa yang menulis pada abad modern, ditulis juga informasi abad kuno atau masa kuno, sehingga ketika diskusi yang ditulisnya itu tidak nyambung karena dari segi tahunnya saja tidak sesuai dengan apa yang kita cari. Ini juga kasus. Kita contohkan, kalau seandainya kita cari sejarah Islam abad pertengahan atau abad modern, ini kita contohkan, kita hanya membuka internet, kita copy ke sini, dia akan keluar berupa ini, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa jadi yang menulis itu anak-anak SMP, anak-anak SMA, yang ketika dia membaca dia mendapatkan sedikit wawasan, dia tuliskan. Jadi ini sekedar untuk pendukung. Jadi yang bagusnya adalah melalui Google Scholar atau Google Cendekia. Ini kita kembali. Ini sejarah abad pertengahan atau mata kuliah yang lain tentang mata kuliah bimbingan konseling atau BK. Kita cari tentang bimbingan terhadap anak usia dini. Kita klik enter saja, akan keluar artikel-artikel yang bisa dipertanggungjawabkan berkaitan tentang bimbingan terhadap anak usia dini. Jadi ini sekedar sampel saja untuk mata kuliah yang lain atau tugas-tugas yang lain. Setelah kita buka Google Scholar atau Google Cendekia, kita tinggal mencari kata kunci apa yang akan kita cari, atau juga orangnya juga boleh di sini. Ini saya contohkan, contohnya orangnya dalam mata kuliah sejarah
Badri Yatim. Kita klik enter, akan keluar buku-buku atau rujukan-rujukan berkaitan tentang Badri Yatim. Nah, ini artikel-artikel tentang penulisan secara berkaitan Badri Yatim. Nah, mata kuliah yang lainnya juga sama, tidak ada perbedaan. Jadi inilah trik berbagi informasi tentang bagaimana cara mencari sumber yang baik agar sumber itu bisa dipertanggungjawabkan, dan ketika menulis resume, tugas resume kita tidak semuanya yang sama dengan kawan-kawan yang lain. Kalau rasanya dalam satu halaman ini kurang, kita bisa buka halaman berikutnya, halaman 2, halaman 3 sampai halaman 10. Kalau kita ada lagi kata kunci, contohnya bimbingan terhadap anak usia dini ini, kita ambil yang terbaru, kita tinggal klik di samping ini, di samping kiri ini tahunnya berapa, 2016, 2019, tahun 2020. Jadi tahun ini menunjukkan pada tahun inilah ada tulisan-tulisan berkaitan tentang bimbingan terhadap anak usia dini. Kita klik tahun 2020, dia akan keluar. Nah, ini tulisan-tulisan terbaru berkaitan tentang bimbingan terhadap anak usia dini. Sekali lagi, apapun bentuk tugasnya, cara mencarinya sama. Semoga bisa dipakai untuk pembuatan tugas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.